Haleluya! Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, bersama dengan saya Rina ingin memandu saudara di program acara Holy Land. Ini adalah program acara di mana kita akan menyaksikan napak tilas perjalanan Tuhan Yesus di tanah perjanjian. Di sini saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan tempat di mana dipercaya adalah kubur Yesus yang dahulunya adalah kubur milik Yusuf dari Arimatea, Garden Tomb. Mari kita saksikan bersama. Garden Tomb. The Garden Tomb bisa dijangkau dengan melalui jalan pedesaan sebelah utara gerbang Damaskus. Garden Tomb ini berada di sisi barat bukit yang berdekatan dengan bagian luar tembok kota. Kuburan yang terbuat dari batu ditemukan pada tahun 1867. Saudaraku, sekarang kita ada di Garden Tomb. Ya, diperkirakan di sini terdapat korak di mana Tuhan Yesus disalibkan, dan di situ ada kubur ya yang mau kita lihat sama-sama ke dalam. Di taman ini juga ada sejenis makanan yang biasa dimakan oleh Yohanes Pembaptis yang namanya belalang ya, belalang. Jadi sama-sama di tempat ini ada banyak hal yang kita kerjakan di mana Tuhan Yesus mati dan dia dibangkitkan, dan sejarahnya ada di tempat ini. Mari kita saksikan sama-sama. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Di tempat ini juga ditemukan sebuah tempat saluran penampungan air bawah tanah yang sangat besar, serta beberapa tempat pengirikan anggur. Ini mendukung pembuktian bahwa tempat tersebut adalah sebuah kebun. Tuhan Yesus telah bangkit, menang atas dosa dan maut untuk menyelamatkan umat manusia. Kita bersyukur kita saat ini ada di tempat yang luar biasa sekali, dan saya tidak secara kebetulan, tapi Tuhan ya sudah atur. Sudah tadi ya Anton berkata hari ini tepat hari Jumat, saudara. Ya, peristiwa tentang pengorbanan Tuhan Yesus kita bisa ingat juga tentang Jumat Agung. Ya, saya juga bersyukur tadi kita awali dari pagi, saudara. Kita mengikuti perjalanan Via Dolorosa, saudara. Ya, bagaimana penderitaan Tuhan yang sudah diterimanya karena kasihnya pada kita, saudara. Sajak sekali lagi kita sungguh-sungguh hayati lebih lagi, dan saat kita menghayati lebih lagi, kita akan mendapat berkat yang lengkap. Kita akan sungguh-sungguh menghayati dan mengenal Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Saya akan bacakan dulu, saudara, dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 saja, saudara. 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Setelah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di tempat ini. Tadi sebelumnya kita ada di sebelah kanan, saudara, yaitu di Bukit Tengkorak, saudara, tempat Tuhan Yesus disalib. Dan saat Tuhan Yesus disalib dan akhirnya terucap perkataan ini, sudah selesai. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan semua tugas amanat dari Allah Bapa, saudara,
untuk mendatangkan pengampunan, untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Kita bisa petik beberapa pelajaran. Yang pertama, biarlah kita senantiasa menteladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi di perjalanan Via Dolorosa kita sudah belajar, saudara, karena kasih-Nya, juga karena amanat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus itu sudah rela, saudara, dengan kerelaannya sendiri menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dan kerelaan dirinya sendiri, saudara, dia rela dihukum, dia rela disiksa, dia rela menerima segala penderitaan, saudara, segala yang tidak baik, supaya dia bisa mendatangkan pengampunan dan keselamatan bagi setiap kita. Tadi kita mulai dari yang perhentian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mulai dari rumah Pilatus, saudara. Dia diadili, dia sebenarnya tidak bersalah. Pilatus sendiri mendapatkan dia tidak bersalah. Istrinya saja dapat mimpi, tahu bahwa dia tidak bersalah, tapi dijadikan orang yang bersalah, yang harus dihukum. Kalau sudah ingat, ya baik dari guide-nya, saya jelaskan juga, oh sudah dia dicambuk, dia disiksa sedemikian rupa. Kalau tadi kita nggak bisa masuk di dalamnya kadang-kadang sudah bisa punya gambaran seperti apa sih cambuknya itu, saudara. Yaitu kepalanya benda keras, setiap kali cambuk itu dibuka bisa tertancap di tubuh kadang-kadang. Waktu ditarik lagi kadang-kadang itu bisa ikut lepas, saudara. Penderitaan yang luar biasa sekali. Lalu dicambuk, selain itu disiksa, selain itu diludahi, saudara, bahkan diberikan mahkota duri. Nanti kalau kita sampai di satu tempat, saya akan tunjukkan, saudara, ya, mahkota duri itu semak durinya dari apa, saudara? Itu tajam sekali, saudara. Seperti kalau saudara punya gambaran sedikit, seperti tusuk gigi, tapi dibuatnya dari gading. Saudara bayangkan saja, seperti tusuk gigi, tapi kerasnya seperti gading. Itu ditancapkan di kepalanya, saudara. Penderitaannya seperti apa? Sampai ya darah mengalir keluar. Kita juga tadi dengar, saudara, pembacaan kita, ya terus jatuh bangun, saudara. Sampai mukanya saja sudah nggak wujud lagi. Orang lihat sudah nggak kenal, saudara. Begitu menderita, saudara. Bahkan nanti saya berharap kita bisa datang di satu tempat gereja yang berkokok, itu tempat Tuhan Yesus waktu diadili pertama dibawa ke rumah Kayafas, saudara. Ya, di sana dianggap salah lalu dimasukkan penjara. Nanti mungkin kalau bisa kita juga masuk di penjara itu sangat-sangat ya menyentuh hati. Karena apa? Di sana zaman dulu rumah Kayafas, rumahnya itu ada penjara bawah tanah. Saudara bayangkan saja seperti kunci atau seperti botol, yaitu ya ujungnya hanya lubang sebesar tubuh manusia. Jadi kalau masuk ke penjara di sana itu ditali dari atas diturunkan gitu, saudara. Saudara bisa bayangkan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Jadi supaya tawanan itu nggak mungkin bisa keluar. Jadi di dalam, saya ingat seperti Tuhan Yesus berkata, seperti sudah ada di dalam kubur saja, saudara. Penderitaan demi penderitaan. Lalu tadi perjalanan kita bisa rasakan begitu besar ya penderitaannya, saudara. Bahkan tadi juga belajar juga bagaimana pakaiannya, saudara, ya dilepas, diundi, saudara. Ya, banyak hal yang sudah kita dengarkan. Tapi sekali lagi tidak henti-hentinya dia tetap mengasihi kita manusia. Dia tetap rela berkorban. Disakiti pun dia tetap rela. Tidak henti-hentinya dia berjuang. Dia jatuh, berdiri, berjuang lagi. Jatuh yang kedua, berdiri, berjuang lagi. Jatuh yang ketiga, tidak putus asa, berdiri lagi, berjuang lagi. Tidak henti-hentinya. Jadi yang pertama sekali lagi, saudara, saja hayati, jadikan itu teladan bagi setiap kita. Bahkan hari ini, saat ini kita sampai di sini, saudara, baca satu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sampai selesai. Semuanya diteladani. Jadi saat kita ikut Tuhan, saudara, kita kadang-kadang diajar juga pikul salib, saudara, mematikan keakuan kita, kedagingan kita, atau kadang-kadang mengalami dicela orang, saudara, disakiti orang, saudara,
Saudara, setiap kali saudara disakiti, saudara ingat apa yang dialami Tuhan Yesus jauh lebih besar. Jadi belajar menteladani Dia, tetap mengampuni, tetap mengampuni. Di atas kayu salib Tuhan juga sempat berdoa, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jangan pernah berhenti mengampuni. Kalau hari ini masih ada yang sakit hati saudara karena diperlakukan kejam, diperlakukan menyakitkan, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, saudara, di tempat ini selesaikan saudara. Ambil keputusan mengampuni. Tuhan Yesus juga mengajar doa Bapa kami. Kalau engkau datang kepada Tuhan, ya, ampuni orang lain, minta pengampunan seperti kita juga mengampuni orang lain. Selesaikan saudara. Sehingga sungguh-sungguh pengampunan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita, kasih karunia akan datang dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang saudara alami saudara, jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk tetap berbuat baik, jangan pernah berhenti untuk mengampuninya saudara. Ya, sekalipun tadi seperti baju, pakaian itu seringkali bicara perbuatan, jubahnya saudara bicara mungkin kebesarannya, kedudukannya ditanggakan, diturunkan saudara. Tetap saja saudara, jangan berhenti untuk percaya, jangan berhenti untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saudara. Bahkan juga segala sesuatu yang dilakukan sampai selesai. Kalau saudara yang memperjuangkan sesuatu sampai selesai, apalagi saudara yang menikah, saudara, firman Tuhan berkata terus saling mengasihi sampai akhir hidup saudara. Pernikahan itu sampai akhir hidup. Jangan berpikir untuk pisah, jangan berpikir untuk cerai saudara. Terus saudara sampai selesai. Pelayanan sampai selesai. Ikut Tuhan sampai selesai. Yang penting saudara, akhiri sampai akhir hidup kita tetap hidup yang mencintai Tuhan, tetap hidup yang percaya pada Tuhan, tetap hidup yang mengasihi Tuhan. Sampai hidup kita, tetap hidup kita memuliakan Tuhan sampai selesai. Itu pelajaran yang pertama yang ingin saya ajak kita hayati. Kalau ada yang salah, selesaikan saat ini juga saudara. Sekarang kita dibawa ke tempat ini versi Kristen saudara. Ya saudara, tapi itu baik semua. Memang sengaja kita lihat dua-dua supaya kita punya pengetahuan yang lebih jelas, pengetahuan yang lebih luas saudara. Ya, sehingga kita makin mantap saudara. Ceritanya kalau saudara dengar tadi masih ingat ya, diceritakan zaman pertama gereja mula-mula ya oleh rasul-rasul berkembang terus. Nah saudara, sebetulnya waktu ya tempat-tempat ini ditemukan dan mulai dibangun gereja, saat itu belum ada Kristen, Protestan, itu belum ada. Gereja mula-mula berkembang saudara, dibawa oleh Rasul Paulus juga sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Ceritanya mungkin saudara perlu ngerti sedikit, di sini ada Katolik, ada Ortodoks saudara. Ya, saat gereja itu sudah mulai ya makin besar lagi, makin besar, karena di Roma itu berkembang luar biasa, maka akhirnya saat itu ya ingin dari Roma supaya semua menyatu, ya dipimpin oleh Roma saudara. Lalu ada yang mau, ada yang tidak mau, ya yang mau jadilah gereja-gereja Katolik saudara. Tapi yang tidak saudara, mereka jadi gereja-gereja ya Ortodoks seperti yang kita lihat di sini saudara. Nah itu juga terus berkembang terus, belum ada Kristen sampai akhirnya muncul ya Martin Luther saudara, dan akhirnya lahirlah 1517 baru lahirlah saudara gereja Kristen ya Protestan, ya akhirnya muncul lagi saudara Injili, akhirnya muncul lagi Pentakosta dan lain-lain. Jadi jangan heran kalau saudara lihat di tempat ini kok sepertinya nggak ada gereja Kristen, karena memang Kristen belum lahir, tempat ini sudah dibeli, sudah dimiliki saudara. Ya, tapi sekali lagi semua itu baik. Penggalian terus dilakukan saudara, dan akhirnya ya gereja-gereja Kristen merasa tempat ini lebih tepat gitu saudara. Ya menurut penelitian ya lebih pas dengan ya Alkitab. Karena zaman dulu kalau orang disalib, saudara, memang di pinggir jalan, saudara, sengaja ditontonkan pada orang banyak. Jangan melanggar hukum. Kalau melanggar akan disalib seperti ini, saudara. Itu di pinggir jalan.
sudah ditontonkan pada orang banyak. Dan kedua, kalau orang dikubur itu mesti di luar kotanya, bukan di dalam kotanya, sudah. Jadi di luar tembok, sudah. Jadi menurut penelitian didapatkan tadi satu, sudah, bisa tempat yang menyerupai tengkorak sehingga disebut Bukit Tengkorak, saudara. Lalu juga Alkitab berkata, tadi dijelaskan juga, yang memberikan kuburnya adalah Yusuf dari Arimatia. Di tempat ini adalah tempat tamannya Yusuf, saudara. Jadi ini dulu tempat pemerasan anggur dan lain-lain, saudara. Ada penampungan air yang besar sekali di situ, saudara. Lalu di sebelah itu kubur gitu, saudara. Kubur yang kosong. Ya, zaman dulu dia orang kaya, ya punya pengaruh, sediakan kuburnya, saudara. Iya, supaya bisa dipakai. Kubur itu masih baru, masih kosong, belum dipakai, dipersembahkan pada Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, saudara, saya percaya semua itu baik, saudara. Ya, jadi kita percaya semua bisa menunjukkan yang sama. Ya, di Yerusalem, saudara, sama. Ya, tempat-tempatnya, saudara. Kadang-kadang tempat di atas tanahnya itu kadang-kadang bisa diketahui. Ada seperti kelahirannya, semua sepakat di sana. Tapi kadang-kadang bisa merasa, oh dulu di sini, oh dulu di sini. Sebab kadang-kadang tempat itu sudah dibongkar. Kadang-kadang tempatnya itu sudah berubah, saudara. Rumah sakit saja kalau sudah direnovasi, sudah sulit berkata, di mana dulu tempatnya. Saya percaya itu saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara. Dan saya percaya itu hal yang baik. Dan yang paling penting adalah hari ini kita melihat dua-dua sama. Dua-dua mengakui Yesus sudah disalib. Dan Yesus sudah menanggung dosa manusia. Yesus sudah dikuburkan. Dua-dua mengakui. Yang ketiga, dua-dua juga mengaku Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau saudara lihat yang di sana, kuburnya sudah kosong karena Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Di sini nanti saudara bisa masuk dalam, lihat, saudara keluar, saudara akan lihat Yesus sudah bangkit, saudara. Ya, yang penting itu, saudara. Jadi kita akan diteguhkan sekali. Lalu yang terakhir, yang ketiga saja, saudara, terimalah anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dia sudah selesai menyediakan segala sesuatunya. Dia sudah selesai terima semua hukuman. Sehingga kita bisa mendapat pengampunan semua dosa kita. Jadi jangan hanya di tempat ini. Kalau ada dosa yang pernah saudara lakukan, hari ini saudara kesempatan selesaikan semua dosa. Akui di hadapan Tuhan, saudara. Berjanji tinggalkan dosa, buang dosa itu, saudara. Minta Tuhan mengampuni. Darah Yesus yang menyucikan saudara, saudara diampuni, saudara ditahirkan, saudara disucikan lagi. Terima dengan iman, saudara sudah diampuni. Jangan mau lagi didakwa oleh iblis. Kamu sudah berbuat ini, kamu sudah berbuat ini, kamu sudah berbuat ini. Katakan kalau saudara dapat, betul, aku sudah pernah berbuat, tapi aku bersyukur Yesus sudah rela menggantikan saya dihukum. Jadi aku bisa lepas dari hukuman, aku bisa dapat pengampunan, aku berhak dapat pengampunan karena Yesus sudah rela dihukum untuk aku juga. Tolak dakwaan iblis, saudara akan punya kehidupan yang merdeka. Tidak terus didakwa, kamu orang yang tidak berguna, kamu orang najis, kamu orang berdosa. Saudara bisa lega, dapat pengampunan. Ya, lalu juga saudara, dia sudah selesai disakiti, saudara. Di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, dia sudah disakiti supaya kita bisa disembuhkan, supaya kita bisa hidup sehat, saudara. Iya, dia sudah terima segala sesuatunya. Kita bahkan juga berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus itu jaminan bahwa dia sudah menerima sakit itu supaya kita lepas dari kutuk sakit penyakit, supaya kita berhak disembuhkan oleh Tuhan, mendapat kesembuhan yang sempurna, baik untuk saudara sendiri, untuk keluarga saudara, anak saudara, siapapun yang saudara doakan. Terima dengan iman, saudara. Terima. Segala sesuatu adalah dari iman, saudara. Terima. Saya percaya kalau saudara bertindak dengan iman, kuasa Tuhan itu bekerja, saudara. Lalu yang berikutnya lagi, saudara, dia sudah selesai menanggung kutuk kemiskinan. Alkitab berkata, dia yang kaya raya, Allah pencipta langit dan bumi, saudara.
Dia rela dijadikan miskin di atas kayu salib supaya kita lepas dari kutuk kemiskinan, supaya kita anak-anak Tuhan bisa diberkati, supaya rencana Tuhan menjadi nyata, yaitu hidup menjadi berkat. Jangan mau saudara merasa saudara hidup kok sia, kok enggak diberkati. Jangan mau. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dia menanggung kutuk kemiskinan, ya, sehingga kita bisa diberkati. Lebih daripada itu, sehingga kita bisa jadi berkat bagi keluarga kita. Kalau kita tidak diberkati, saudara, nggak bisa jadi berkat bagi keluarga kita, malah jadi beban. Terima iman, diberkati. Tuhan punya rencana kita jadi berkat. Tuhan punya rencana kita berguna, saudara. Terima dengan iman, saudara. Jangan takut, terima itu, saudara. Lalu saya tambah satu lagi, dia sudah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah, ya dihukum. Harus benar, salah dihukum, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Kesalahan kita, dia yang dihukum, supaya kita menerima kasih karunia. Kasih karunia itu hanya anugerah, saudara. Sebetulnya kita tidak layak, tapi kasih karunia yang melayakkan kita. Kita tetap bisa mendapat perkenanan, kita bisa mendapat anugerah, kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita bisa dibeli, kita bisa diampuni, kita bisa disembuhkan, kita bisa diberkati. Semua karena kasih karunia. Hiduplah dengan kasih karunia. Perjanjian lama itu hukum Taurat, perjanjian baru itu kasih karunia. Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang membuat kita bisa hidup dalam kasih karunia. Anugerah Tuhan bisa berlimpah, kasih karunia Tuhan bisa berlimpah, belas kasihan Tuhan bisa berlimpah. Ya, jauhi dosa. Tapi kalau sampai saudara jatuh surga, saudara terima, percaya, ada pengampunan. Selama kita masih hidup, ada kesempatan kita bisa dapat kasih karunia, anugerah, dan pengampunan. Jadi yang terakhir saja, jangan hidup dengan hukum Taurat lagi, tapi hiduplah dengan kasih karunia, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, imani, ya. Waktu mengimani sekali lagi, saudara akan mendapatkannya. Tuhan senantiasa berkata, ya, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan imanmu. Kalau kita masih nggak punya iman, kita masih nggak percaya, kita ya sama nggak mengalami sama seperti iman kita. Tapi kalau hari ini berani percaya dengan firman Tuhan, berani percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, terima dengan iman, saudara juga akan terima. Perempuan pendara 12 tahun yang dengar tentang Yesus, percaya, kerahkan segera tenaganya, dan dia berkata, asal ucap jubahnya aku pasti sembuh. Dia kerahkan segera kekuatannya, akhirnya dia bisa menerobos ya kumpulan orang banyak di sekeliling Yesus, jamah jubahnya, dan Alkitab berkata, saat dia menjamah, kuasa Tuhan itu mengalir secara sendirinya. Tuhan Yesus enggak mendoakan dia, Tuhan Yesus enggak tumpang tangan bagi dia, Tuhan Yesus yang enggak melakukan sesuatu, tapi langsung mengalir. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan anugerah. Tinggal kita bertindak dengan iman, maka kita akan mendapatkan kasih karunia. Saya tidak berpanjang dengan firman Tuhan, kita akan lakukan perjamuan yang kudus, saudara. Ya, saudara semua bangkit berdiri, saudara semua bangkit berdiri. Kita akan doa lebih dulu, saudara. Setelah itu kita akan lakukan perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu. Bahkan lebih lagi terima kasih Tuhan karena segala yang sudah Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena anugerah itulah kami berhak mendapat pengampunan, kami berhak mendapat kesembuhan, kami berhak mendapatkan berkat, kami berhak mendapatkan segala kasih karunia yang sudah Kau sediakan. Kami akan lakukan perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini supaya boleh menjadi sarana yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, takhirkan kami hamba-Hamba-Mu yang akan melayani supaya pelayanan kami berkenan. Terlebih lagi juga takhirkan kami semuanya supaya perjamuan kudus mendatangkan anugerah bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja lebih lagi Tuhan supaya kami lebih menghayatinya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan
kesan yang mendalam, bahkan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami lakukan perjamuan yang kudus ini dan terima kuasa mujizat-Mu. Amin. Amin. Haleluya! Saya yakin saudara diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari kubur, menang atas dosa maut untuk menyelamatkan manusia. Mari saudara, kita harus bangkit dan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus atas pengorbanannya, supaya hidup kita dimenangkan dan memperoleh mujizat yang besar dari Tuhan. Saudara ingin mengetahui lebih lagi tentang Holy Land? Anda kunjungi web berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.